Pemerintah Amerika Serikat membanjiri pasar global dengan lelang obligasi terbesar tahun ini sebanyak 119 miliar dolar. Namun, investor dunia tidak merespons seperti biasanya. Permintaan lesu, kepercayaan menurun, dan Federal Reserve terpaksa turun tangan diam-diam. Ini bukan sekadar masalah utang, tapi krisis kepercayaan yang bisa mengguncang ekonomi dunia. Ikuti kisah lengkap di balik langkah darurat The Fed, keengganan investor asing, dan bagaimana krisis ini bisa berdampak pada suku bunga, dolar, hingga stabilitas perekonomian global. Pemerintah Amerika Serikat membanjiri pasar global dengan lelang obligasi terbesar tahun 2025 senilai total 119 miliar dolar. Ini termasuk 58 miliar dolar untuk surat utang berjangka 3 tahun, 39 miliar dolar untuk obligasi jangka menengah 10 tahun, dan 22 miliar dolar untuk obligasi jangka panjang 30 tahun. Namun, gelombang penawaran besar-besaran ini tidak disambut hangat oleh investor internasional. Justru sebaliknya, tanda-tanda keengganan semakin kentara. Bank sentral asing mulai mengubah strategi mereka secara diam-diam, beralih dari pembelian obligasi jangka panjang ke instrumen 12 jangka pendek. Pergerakan ini mencerminkan ketidakpercayaan mendalam terhadap stabilitas keuangan jangka panjang Amerika Serikat. Kebijakan fiskal yang semakin tidak terkendali ditambah lonjakan utang nasional hingga menyentuh 36,9 triliun dolar, menjadi salah satu faktor utama keraguan investor. Surat utang jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun memberikan fleksibilitas lebih besar bagi investor untuk keluar jika risiko meningkat. Sementara itu, obligasi jangka panjang mengunci dana selama beberapa dekade, hal yang semakin tidak diminati di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi domestik. Perubahan pola permintaan ini adalah indikator awal bahwa kepercayaan global terhadap Treasury sebagai aset teraman sedang goyah. Dengan lelang minggu ini menjadi ujian penting, tekanan pada Departemen Keuangan dan Federal Reserve semakin besar. Bulan lalu, The Fed diam-diam membeli obligasi pemerintah senilai 43,6 miliar dolar, hanya dalam 4 hari tanpa pengumuman publik. Langkah ini menimbulkan pertanyaan serius di kalangan analis finansial. Apakah Bank Sentral kembali ke praktik pelonggaran kuantitatif Q secara diam-diam? Bukan melalui program resmi seperti FEMA Repo Facility atau mekanisme neraca tradisional, tetapi melalui manuver teknis yang menyerupai tahap awal QE pasca krisis 2008. Tanpa pengumuman resmi, langkah ini menunjukkan upaya untuk menghindari kepanikan pasar. Namun, intervensi semacam ini juga mengirimkan sinyal buruk. Sektor swasta mulai enggan menyerap utang Amerika Serikat dengan harga saat ini. Pilihan sulit kini ada di tangan The Fed. Terus memperketat kebijakan moneter demi melawan inflasi, atau turun tangan lagi untuk menopang di pasar utang yang rapuh. Ketua Fed, Jerome Powell, bahkan telah mengakui bahwa institusi ini harus membuat keputusan sulit antara menjaga stabilitas pasar tenaga kerja dan mengendalikan inflasi. Intervensi lebih lanjut bisa membahayakan kredibilitas The Fed, tetapi ketidakhadirannya dapat memicu lonjakan suku bunga yang merusak. Pola permintaan internasional terhadap obligasi Amerika Serikat semakin berubah drastis. 16 tahun lalu, pemerintah asing dan bank sentral masih memegang lebih dari 50% dari total obligasi Treasury. Kini angka tersebut tinggal sekitar 22-23%. Tiongkok, mantan pemegang terbesar kedua, telah mengurangi kepemilikannya hingga 760 miliar dolar. Level terendah dalam lebih dari 1 dekade. Jepang, meski masih menjadi pemegang terbesar, juga mulai mengurangi alokasi treasuries demi obligasi domestik. Terutama karena kesenjangan suku bunga antara Amerika Serikat dan Jepang mulai menyusut. Beberapa faktor mendorong pergeseran ini. Biaya proteksi nilai tukar mata uang telah meningkat, membuat aset dolar kurang menarik bagi investor Eropa dan Asia. Selain itu, penggunaan sanksi berbasis dolar terhadap negara-negara seperti Rusia dan Iran telah mendorong banyak negara untuk mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan Amerika Serikat. Bahkan India, Brasil, dan Arab Saudi mulai mendiversifikasi cadangan devisanya ke aset non-dolar seperti emas dan obligasi lokal.
Perpindahan ini bukan sekadar perubahan portofolio. Ini adalah gejala dari erosi dominasi dolar sebagai mata uang cadangan global. Dengan permintaan global yang lesu, imbal hasil obligasi Amerika Serikat melonjak ke level tertinggi dalam 1 dekade terakhir. Obligasi 10 tahun mencapai 4,68%. Sementara obligasi 30 tahun mencatat imbal hasil hingga 4,9%. Lonjakan ini berdampak langsung pada biaya pinjaman pemerintah. Rata-rata suku bunga yang dibayarkan Amerika Serikat telah naik dari 1,6% pada 2021 menjadi hampir 3,3% di 2025. Dengan 9,2 triliun dolar utang yang akan jatuh tempo pada 2025, pemerintah dipaksa membayar lebih mahal untuk membiayai kembali utangnya. Situasi ini menempatkan beban berat pada anggaran federal. Pada 2026, Amerika Serikat diproyeksikan akan membayar lebih dari 1,1 triliun dolar hanya untuk bunga utang, jumlah yang lebih besar daripada anggaran pertahanan atau Medicare. Lebih buruk lagi, kenaikan suku bunga tidak hanya membebani pemerintah, tetapi juga masyarakat umum. Suku bunga hipotek mencapai 7%. Pinjaman otomotif semakin mahal dan perusahaan menghadapi kesulitan dalam refinancing utang mereka. Imbal hasil obligasi yang tinggi bertindak seperti jangkar yang memperlambat pertumbuhan ekonomi, bahkan ketika inflasi belum sepenuhnya stabil. Dengan defisit fiskal tahun ini saja mencapai 1,6 triliun dolar, dan Kongres baru-baru ini mengesahkan paket pajak dan belanja senilai 2,4 triliun dolar. Tekanan pada pasar obligasi semakin besar. Kelompok investor yang dikenal sebagai bond vigilance, penyebutan bagi investor yang memprotes kebijakan fiskal yang tidak bertanggung jawab dengan menjual obligasi, mulai bangkit. Mereka menuntut premium risiko yang lebih tinggi atas investasi mereka, yang tercermin dalam kurva imbal hasil yang semakin curam, di mana suku bunga jangka panjang naik lebih cepat daripada jangka pendek. Ini bukan reaksi acak, tetapi refleksi dari keraguan terhadap kemampuan Amerika Serikat mengelola keuangannya secara bertanggung jawab. Dengan inflasi yang masih membara dan belanja pemerintah yang tak terkendali, pasar mulai menunjukkan resistensi terhadap model fiskal yang selama ini digunakan. Lelang obligasi yang gagal bisa memicu reaksi berantai. Suku bunga melonjak, pasar saham jatuh, dan kepercayaan terhadap dolar semakin terpuruk. Apa yang terjadi di pasar obligasi bukan hanya masalah likuiditas, tetapi krisis kepercayaan yang bisa mengubah struktur keuangan global. Lelang obligasi yang dulunya merupakan proses administratif rutin, kini menjadi momen kritis geopolitik dan ekonomi. Ini adalah indikator kuat tentang seberapa besar dunia masih percaya pada kemampuan Amerika Serikat mengelola keuangannya. Tanda-tanda pelemahan di pasar obligasi seperti rasio penawaran yang rendah, beban yang semakin besar pada dealer Wall Street, dan permintaan asing yang anjlok menunjukkan bahwa kita sedang menyaksikan perubahan mendasar dalam dinamika pasar global. Federal Reserve kini menghadapi pilihan sulit. Melanjutkan pengetatan moneter untuk melawan inflasi, atau kembali ke kebijakan stimulus untuk menopang pasar utang. Di sisi lain, pemerintah harus menghadapi realitas baru. Investor tidak lagi mau membayar premium untuk utang Amerika Serikat dengan kondisi yang sama seperti 1 dekade lalu. Kebijakan perdagangan yang agresif, tarif baru terhadap Tiongkok, serta intervensi diplomatik yang tidak efektif semakin memperburuk situasi. Pasar obligasi yang dulunya hanya arena transaksi keuangan, kini menjadi medan pertarungan kekuasaan yang memengaruhi keputusan politik tingkat tinggi. Amerika Serikat berdiri di ambang transformasi ekonomi yang mendalam. Keputusan yang diambil sekarang akan menentukan apakah negara ini masih bisa mempertahankan hegemoninya di sistem keuangan global, atau justru akan menghadapi era baru di mana kekuatan pasar menjadi lebih dominan daripada otoritas politik. Sahabat channel Intelligence 78, jika investor besar mulai ragu siapa sebenarnya yang masih percaya pada sistem keuangan Amerika Serikat, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa.